analisis time series. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Time series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari satu sumber tetap dan terjadi berdasarkan indeks waktu T secara beruntun dengan interval waktu yang tetap. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian, kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah suatu tren perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Misalkan diketahui data ROA (Return on Asset) suatu perusahaan dan data ROA (Return on Asset) industri sebagai berikut. Terdapat tabel ROA hipotetis untuk perusahaan dan industri. Di dalam tabel tersebut ada beberapa tahun mulai dari 2007 sampai 2015 dan ROA perusahaannya juga dari 2007 sampai 2015 selalu naik dari tahun ke tahun. Entah dari ROA perusahaan ataupun ROA industri, setiap tahun selalu naik. Grafik ROA (Return on Asset) perusahaan dan industri. Dari grafik di atas, nampak bahwa tren ROA perusahaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Demikian juga halnya dengan ROA industri. Dari analisis tren di atas, nampak juga bahwa kenaikan ROA industri lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ROA perusahaan. Meskipun pada tahun 2015, ROA perusahaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan ROA industri. Tetapi pada masa mendatang, ROA perusahaan kemungkinan besar akan di bawah industri. Tentunya, tren semacam ini bukan merupakan tren yang menguntungkan buat perusahaan. Kejadian semacam itu bisa terjadi apabila industri tumbuh pesat, tetapi perusahaan mengalami penurunan market share. Barangkali karena industri tersebut sedang tumbuh banyak pesaing-pesaing baru masuk dan mengurangi pangsa pasar yang dipunyai perusahaan. Manajemen harus melakukan perubahan-perubahan yang perlu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisis tren semacam itu bisa dilakukan untuk setiap rasio atau angka keuangan dan dibandingkan dengan tren dalam industri. Dalam analisis time series seperti analisis tren di atas, perubahan-perubahan struktural yang akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Perubahan struktural yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kedua, perubahan kompetisi. Produk dari proses kompetisi dalam bisnis adalah suatu perubahan atau change. Perusahaan yang mampu merespon adanya suatu perubahan dan melakukan action dengan memperbarui dirinya, maka dia akan survive. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan tidak merespon perubahan yang terjadi dan tetap dengan style yang kuno, maka ujungnya adalah kepunahan. Karena kompetisi, perubahan yang terjadi bisa seperti produk yang mengalami pembaharuan. Masa-masa awal produksi komputer chip, misalnya, diwarnai dengan ketegangan komputer antara Intel dan Fujitsu. Intel sadar benar bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan kalau tidak melakukan pembaharuan atau perubahan secara terus-menerus. Apalagi para pelaku usaha pembuat software dan komputer terus-menerus memacu diri dengan kompetisi yang keras. Itu yang menyebabkan lahirnya perangkat-perangkat komputer dengan chip prosesor yang baru, yang terus bergeser dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perubahan teknologi. Adanya perubahan teknologi dari zaman dahulu ke zaman sekarang 2020 itu sangat berbeda karena lebih canggih, dan itu mempengaruhi tren keuangan perusahaan. Dan salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah fintech, financial technology. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern. Dan latar belakang munculnya fintech adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Di antaranya adalah peraturan yang terlalu ketat, seperti halnya di bank, serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi, masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Yang terakhir, akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari akuisisi dan merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi sebuah perusahaan yang baru. Proses penggabungan ini biasanya mengakibatkan pengalihan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri. Sedangkan
Akuisisi adalah pembelian dan pengambil alihan suatu perusahaan, di mana saham atau aset perusahaan yang beli atau disebut company target menjadi hak milik perusahaan yang membeli atau disebut acquiring company. Biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan besar kepada perusahaan kecil, karena perusahaan pengakuisisi memiliki komponen-komponen yang lebih kuat untuk bersaing di pasaran dibandingkan dengan perusahaan yang diakuisisi. 3 macam pendekatan. Analisis time series. Dalam analisis time series, ada 3 macam pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan ekonomi. Yang kedua, pendekatan statistik. Dan yang ketiga, pendekatan visual. Ketiga macam pendekatan tersebut tidak saling menghilangkan, tetapi saling melengkapi. Penjualan. Misalkan sebuah perusahaan mempunyai grafik penjualan sebagai berikut. Dengan hanya melihat grafik di atas, nampak bahwa penjualan perusahaan mempunyai pola yang berfluktuasi secara sistematis. Pola musiman nampak dari grafik di atas. Setiap kuartal awal penjualan perusahaan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penjualan bulanan. Di samping itu, nampak bahwa penjualan perusahaan menunjukkan rata yang semakin naik di dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek terlihat penjualan yang naik turun. Dari segi ekonomi, data-data di atas bisa diinterpretasikan lebih lanjut. Pada akhir tahun, penjualan menunjukkan kecenderungan naik, karena penjualan cenderung naik pada saat tahun baru dan hari raya Natal. Penjualan juga menunjukkan kecenderungan naik yang cukup tinggi pada saat hari raya Idul Fitri. Dalam jangka panjang, perusahaan mengalami perkembangan yang cukup stabil, karena hari raya Idul Fitri selalu maju sekitar 10 hari setiap tahunnya. Maka, analisis bisa memperhitungkan bahwa suatu ketika hari raya Idul Fitri akan jatuh pada kuartal keempat, yang berakibat akan munculnya penjualan yang sangat tinggi pada kuartal keempat dan penjualan yang normal pada 3 kuartal lainnya. Data musiman di atas disebabkan oleh kejadian atau peristiwa yang mendorong penjualan di atas penjualan normal. Di samping musiman semacam itu, ada musiman lain yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Pada saat musim kemarau, barangkali penjualan perusahaan pembuat minuman akan menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi. Pada saat musim hujan, perusahaan pembuat jas hujan menunjukkan penjualan yang jauh lebih tinggi. Analisis data keuangan. Komponen-komponen time series ada 4 macam. Yang pertama, tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang. Bisa merupakan tren naik atau turun. Diperkirakan waktu jangka panjang 15 atau 20 tahun. Untuk melihat pola tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk dan perubahan teknologi dan semacamnya. Yang kedua, siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lemahnya dan besarnya fluktuasi juga sangat berpengaruh dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Dan yang ketiga, musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman, seperti yang pertama, karena peristiwa tertentu. Misalnya, karena peristiwa lebaran atau tahun baru. Dan yang kedua, karena cuaca. Misalnya musim hujan dan musim kemarau. Dan yang terakhir, yang keempat, ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar. Maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Misalkan, analisis ingin menganalisis tren penjualan suatu perusahaan, maka akan lebih baik apabila pengaruh-pengaruh musiman, siklus, dan ketidakteraturan dihilangkan dari data. Data yang dihasilkan merupakan data yang benar-benar mencerminkan tren penjualan perusahaan tersebut. Demikian juga kalau ingin menganalisis pengaruh musiman, penjualan perusahaan, maka akan lebih baik apabila pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan dalam data penjualan dihilangkan, sehingga akan diperoleh data yang benar mencerminkan pengaruh musiman perusahaan. Pengertian tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang. Bisa merupakan tren naik atau tren turun. Kemudian diperlukan waktu jangka panjang 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Mengukur pengaruh tren. Tren merupakan suatu data yang bisa dilihat dengan beberapa cara. Di antaranya itu ada menggambar menggunakan tangan, menggambar model matematika. Pengembangan secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Dengan menggunakan model matematik,
garis tren bisa dibuat dengan metode Lasquare. Metode tersebut pada dasarnya menggambarkan garis lurus sedemikian rupa, hingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya, atau paling kecil. Model tersebut merupakan dengan model registrasi tidak bisa dipakai untuk tim series. Berikut ini adalah gambaran grafik yang menunjukkan nilai penjualan sesungguhnya dan nilai tren penjualan. Gambar di samping adalah data tren dan data sesungguhnya. Tren sebagai proyeksi masa depan. Tren di atas tadi mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa yang akan mendatang. Padahal pada beberapa situasi, penjualan tumbuh dengan tingkat sangat cepat pada awal-awal periode, kemudian tumbuh melambat periode berikutnya. Perhatikan dua garis penjualan berikut ini. Gambar di samping adalah model yang akan digunakan sebagai proyeksi pada masa mendatang. Akan sangat tergantung dari asumsi yang akan digunakan. Apakah akan tumbuh secara linear atau tidak. Analisis siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus bisa dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan di bawah ini, yaitu tren sama dengan Y atau YT X 100, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya, dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Perhatikan gambar di samping ini, yaitu gambar grafik siklus penjualan, bahwa ada kecenderungan siklus dalam jangka waktu 9 tahun. Tahun 1999 menunjukkan kecenderungan penjual yang tinggi relatif terhadap angka tren, dan kemudian penjualan tersebut muncul lagi pada tahun 2008. Kemudian analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Yang pertama, apabila analisis ingin melihat pengaruh musiman, misalkan ia menggambarkan penjualan tahun depan sebesar 400 juta dan mempunyai indeks musiman dengan data triwulan 0,97, untuk triwulan 1 yaitu 1,1, untuk triwulan 2 yaitu 0,85, untuk triwulan 3 yaitu 3,108. Untuk triwulan 4, analisis bisa mengalokasikan anggaran penjualan tahun mendatang ke dalam triwulan. Berikut adalah gambarannya. Analisis mungkin ingin melihat pengaruh musiman untuk beberapa tujuan, misalnya untuk mengalokasikan anggaran penjualan tahun ke dalam kuartalan, di mana penjualan kuartalan dipengaruhi oleh musiman. Metode pengawalan adalah metode yang sangat penting dalam bisnis. Hal ini disebabkan oleh penekanan maksud dan tujuan dari suatu analisa ekonomi dan kegiatan usaha. Permasalahan yang menitik beratkan pada mengkaji situasi dan kondisi yang berlaku sekarang maupun yang telah lalu, dan melihat pengaruh pada situasi dan kondisi pada masa yang akan datang pada dunia bisnis itu. Pengertian peramalan atau forecasting adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Peramalan menampakkan kegiatan integral dari pengambilan keputusan manajemen organisasi, selalu menentukan sasaran dan tujuan, bersamaan menduga faktor-faktor lingkungan, lalu memilih tindakan yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Nah, kebutuhan akan peramalan meningkat sejalan dengan usaha manajemen untuk mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti. Nah, menurut Mark Ridakis, beberapa bagian organisasi di mana peramalan ini kini memainkan peranan penting dalam dunia bisnis adalah: 1. Penjadwalan sumber daya tersedia. 2. Penjadwalan sumber daya tambahan. 3. Penjadwalan sumber daya yang diinginkan. Penggunaan sumber daya yang efisien salah satunya memerlukan penjadwalan produksi yang baik, karena di dalam penjadwalan produksi ditentukan jumlah produk yang akan diproduksi sehingga dapat diperhitungkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Salah satu input penting untuk penjadwalan produksi adalah ramalan tingkat permintaan produk. Jadi, adanya suatu penjadwalan berarti di situ adanya suatu ramalan.
Oke, fungsi peramalan adalah sebagai bentuk dasar bagi perencanaan, seperti perencanaan kapasitas, anggaran, perencanaan produksi dan inventory, dan sebagainya. Suatu metode peramalan yang baik menampakkan suatu syarat untuk memberikan hasil keputusan yang baik pula. Oke, di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah untuk melakukan peramalan. Nah, sebelum ke situ saya akan singgung dulu nih. Kebutuhan akan peramalan itu meningkat seiring dengan usaha pihak manajemen untuk mengurangi ketidakpastian atau risiko bisnis dalam lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis, yang selalu berubah-ubah tiap tahunnya. Pelaksanaan kualitas dari hasil peramalan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penyusunnya. Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang baik. Nah, langkah-langkah yang baik seperti apakah untuk menyusun suatu peramalan tersebut? Oke, yang pertama itu ada pengumpulan data masa lalu. Yang kedua, membuat plotting data. Yang ketiga, melakukan estimasi mode. Yang keempat, melakukan peramalan. Yang kelima, melakukan perbandingannya. Yang keenam itu peramalan berdasarkan metode yang dipilih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar peramalan atau forecasting. Oke, yang perlu dipertimbangkan dalam forecasting atau peramalan itu apa sih? Yang pertama, secara umum, teknik peramalan berasumsi bahwa sesuatu yang dilandaskan pada sebab yang sama yang terjadi di masa lalu akan berlanjut pada masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan melibatkan kesalahan, error. Peramalan hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghilangkannya. Yang ketiga, peramalan untuk famili produk lebih akurat daripada peramalan untuk produk individu. Peramalan jangka pendek mengandung ketidakpastian yang lebih sedikit, lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Karena dalam jangka panjang, kondisi yang mempengaruhi permintaan cenderung tetap atau tambah lambat. Peramalan sebaiknya menggunakan tolak ukur kesalahan peramalan. Yang keenam, jika mau dimungkinkan, hitung peramalan daripada meramal permintaan. Oke, di sini ada metode peramalan atau forecasting ya. Yang metode peramalan itu ada mekanis, ada non mekanis, univariat dan ada multivariat. Dan saya akan bahas mengenai pendekatan analisis sekuritas multivariat untuk forecasting. Nah, kelebihannya itu apa sih? Kelebihannya itu mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Yang ketiga, memperbarui secara kontinu untuk informasi baru. Kelemahannya, biaya yang cukup tinggi, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisisnya. Yang ketiga, analisis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak biasa. Yang keempat, analisis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dan yang terakhir itu ada pendekatan univariat, mekanisme untuk forecasting. Nah, apa sih kelebihan kelemahannya?